Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kinerja kami, yaitu tentang perancangan sistem penyimpanan barang. Kelompok kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Bagja Iskandar Jamil dengan NIM akhir 103, Haidar dengan NIM akhir 1099, Pandu dengan NIM akhir 1076, dan Tegar dengan NIM akhir 1075. Di sini kami akan menjelaskan mengenai beberapa hal, yaitu pendahuluan, yaitu mengenai definisi aplikasi, requirement yang mencakupi kebutuhan fungsional dan non fungsional, perancangan yang memperlihatkan diagram-diagram atas perancangan aplikasi, dan user interface atau mockup. Pertama yaitu pendahuluan untuk menjelaskan mengenai aplikasi. Dalam era bisnis yang berkembang dan kompetitif, manajemen stok dan penyimpanan barang menjadi aspek yang sangat penting bagi keberhasilan operasional suatu perusahaan. Tentu dalam gudang tersebut dibutuhkan sebuah perangkat lunak yang akan membantu dalam menangani manajemen tersebut. Sehingga kami merancang sebuah aplikasi, yaitu sistem penyimpanan gudang, yang merupakan sebuah platform yang dirancang untuk mengelola dan mengoptimalkan operasi penyimpanan barang di berbagai jenis gudang. Tujuannya adalah untuk mengejar efisiensi, ketelitian, dan kontrol untuk memberikan informasi real time mengenai kondisi dan status barang. Yang kedua, kami akan menjelaskan mengenai requirement yang mencakupi fungsional dan non-fungsional. Baik, di sini saya Haidar dengan NIM akhir 099 akan menjelaskan tentang bagian requirement. Sebelumnya, requirement ini sangat dibutuhkan pada proses perancangan aplikasi atau perangkat lunak, di mana requirement ini berisi tentang kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Metode yang kami lakukan untuk mendapatkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional ini ada metode riset kami secara mandiri tentang inventory atau gudang itu. Kemudian kita juga mewawancarai beberapa atau mewawancarai customer kami. Oke, boleh di next. Untuk kebutuhan fungsional, kita pertama itu yang pastinya adalah pendaftaran akun. Itu untuk akun user ya. Jadi ketika user atau si customer ini, bukan customer sih user, ketika akan masuk ke aplikasi kita, jika belum punya akun, maka tampilan awalnya yaitu berupa daftar akun. Jika sudah punya akun, maka tampilan juga login saja. Kemudian itu verifikasi akun untuk memverifikasi user yang baru. Kemudian login. Login itu cuma standar saja, yaitu memasukkan username dan password yang telah dibuat oleh user sebelumnya. Kemudian setelah login itu di dalam aplikasinya yaitu kita dapat mengedit profile. Jadi user itu bisa merubah foto profilnya, nama usernya, bukan username tapi nama untuk aplikasinya di situ, dan lain hal sebagainya. Yang kelima yaitu akses fitur, di mana akses fitur ini banyak ya, mulai dari input barang, kelola jadwal, monitoring barang, pembayaran, dan lain-lain. Kemudian yang keenam itu informasi kapasitas gudang. Nah, ini juga salah satu fitur dari aplikasi ini, di mana ketika user itu ada di daerah ketika pertama masuk aplikasi, maka informasi ini akan ditampilkan, dan ketika akan input barang juga. Kemudian yang ketujuh itu monitoring barang, di mana user dapat memonitoring barangnya melalui CCTV yang bisa diakses dari aplikasi ini, dan juga kita dapat laporan untuk usernya melalui admin dan diupload di sistem ini.
Kemudian yang ke-8 itu input data barang. Input data barang itu ketika user akan menggunakan jasa aplikasi ini. Jadi inputnya itu berupa nama barang, jenis barangnya. Jadi nanti user akan diminta memilih untuk gudang furniture atau gudang makanan. Jadi nanti di dalamnya dipecah lagi. Kemudian yang ke-9 itu ada syarat dan ketentuan barang. Ini penting sekali karena untuk menginformasikan juga kepada user apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang terakhir itu pembayaran. Normal-normal saja lah. Seperti pada umumnya pembayaran. Yang kedua itu kebutuhan non-fungsional. Untuk kebutuhan non-fungsional ini lebih ke kebutuhan sistem ya, seperti keamanan, kinerja, reliabilitas, dan usability. Untuk keamanan itu seperti kita dapat mengamankan data pengguna, data transaksi, dan data yang sensitif lainnya seperti data transaksi. Jadi data tersebut yang sifatnya sensitif itu akan dienkripsi oleh sistem. Lalu untuk kinerja itu kita mengutamakan respon yang cepat untuk aplikasinya, terutama untuk kelola jadwal itu. Jadi semuanya harus selalu diupdate sesuai dengan jadwal. Kemudian reliabilitas itu sistem harus memastikan bahwa datanya itu konsisten dan memiliki mekanisme backup data dan pemulihan. Jadi kita menghindari. Terus kemudian yang keempat itu usability, di mana sistem harus memiliki user interface yang intuitif, interaktif, dan mudah digunakan. Biasa setelah mengumpulkan kebutuhan fungsional dan fungsional, kami juga telah merancang diagram-diagram untuk menjadikan aplikasi kami sempurna. Pertama itu use case diagram yang akan dijelaskan. Baik, nama saya Pandusni Anugrah, NIM 1076. Jadi sebelum kita membuat aplikasi ini, kita membuat rancangannya dulu dengan menggunakan use case diagram. Nah, use case diagram ini bisa dilihat dalam gambar. Use case diagram ini dibuat untuk mengetahui ruang lingkup dan fungsi daripada perangkat yang akan dibangun. Nah, karena case itu kayak gambaran dari suatu sistem, jadi kita itu harus butuhkan penggambaran dari sudut pandang entah itu aktor yang lain. Contohnya di situ ada 3. Nah, di situ tuh ada aktor admin, customer, sama kurir. Kemudian terdapat use case lainnya yang merupakan bagian komponen untuk membuat suatu aplikasi itu berdasarkan kebutuhan yang lihat riwayat, input barang, pemeliharaan kendaraan, konfirmasi barang, fitur aplikasi, penjadwalan, edit profile, pengiriman, monitoring juga, termasuk login juga, kirim info data barang, notifikasi, pembayaran, membuat laporan, hapus akun, dan create akun. Nah, itu masuk dari bagian use case. Baik, selanjutnya activity diagram akan dijelaskan oleh saya, Tegar Putu Satria, dengan NIM akhir 1075. Jadi di sini kita bikin 2 activity diagram. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu activity diagram terlebih dahulu. Jadi activity diagram itu dibuat itu diagram ini itu dibuat buat ngegambar alur kerja atau aktivitas dari suatu sistem. Nah, di sini tuh ada urutan aktivitasnya, kondisinya, bahkan sampai if else dan seperti dan yang kayak gitu ada. Nah, terus di sini tuh untuk alur yang pertama itu ada di gambar yang sebelah kiri, di mana kita itu perlu membuat akun terlebih dahulu, lalu nanti ada verifikasi akun oleh admin. Pada verifikasi akun ini kita menggunakan objeknya itu identitas perusahaan. Identitas perusahaan ini bisa didapat dari seperti email atau bahkan nomor perusahaan atau bahkan nama perusahaannya. Nah, lalu pada saat verifikasi kita ada suatu kondisi di mana jika kondisinya verifikasinya salah atau tidak sesuai dengan identitasnya, maka admin bisa menghapus akun yang ingin dibuat itu dan kondisi berhenti. Lalu jika verifikasinya benar, maka akan menampilkan info gudang, akan menampilkan info barang customer juga. Lalu setelah itu si customer bisa
melakukan input data barang. Nah, input data barang di sini tuh si customer bakal melakukan order gudang. Lalu setelah itu ada conditional lagi. Nah, di sini akan ada pengecekan di mana jika si gudang penuh, si customer itu tidak bisa input. Jika tidak penuh, maka bisa langsung melanjutkan ke pembayaran. Nah, lalu ada kondisional lagi, sistem akan memberitahu apakah sudah bayar atau belum bayar. Jika belum bayar, maka akan dilakukan pembayaran, dan jika sudah bayar, maka ada verifikasi pembayaran dan ada objeknya detail pembayaran. Lalu si admin akan mengirim info ke driver akan menerima info, dan driver setelah menerima info akan melakukan penjemputan barang. Lalu barang masuk, admin akan melakukan verifikasi barang lagi dengan objeknya data barang penyewa. Lalu sistem akan mengupdate status dan customer akan mendapatkan notifikasi. Nah, itu untuk alur pembuatan akun, input data, dan pembayaran. Nah, untuk yang sebelah kanan, activity diagramnya itu untuk yang apakah akan lanjut menyewa gudang atau tidak. Untuk pertama, akan mendapatkan notifikasi terlebih dahulu. Notifikasi di sini akan berupa notifikasi pembayaran per bulan. Karena di sini kita menggunakan konsep pembayarannya per bulan. Ada kondisional di mana jika melanjutkan sewa, maka akan melakukan bayar per bulan atau transaksi, lalu sistem akan melakukan kondisional lagi, melakukan seperti verifikasi. Jika sudah bayar, maka admin bisa melakukan maintenance. Namun jika belum bayar, sistem akan mengirimkan notifikasi sanksi dan tidak dapat melakukan maintenance. Nah, lalu jika sudah melakukan admin sudah melakukan maintenance, maka sistem bisa menampilkan info barang dan customer bisa lihat barang. Nah, lalu pada customer, jika tidak melanjutkan sewa, bisa lanjut melakukan check out barang. Di sini ada fork dan node, di mana fork dan node ini akan berjalan secara bersamaan dan akan berakhir di satu yang sama. Lalu setelah check out barang ini, si customer bisa membuat janji dan sistem melakukan status check out barang. Nah, setelah itu admin akan menerima janji check out dan mengirim info barang ke driver. Lalu driver menerima informasi dan melakukan pengiriman. Setelah itu penyewaan selesai. Selanjutnya akan membahas mengenai kelas diagram. Nah, kelas diagram di sini kita sudah menggambarkan kelas-kelas. Nah, kelas-kelas ini menggambarkan struktur statis dari sebuah sistem. Di sini ada kelas-kelasnya dan ada metode-metodenya, ada juga atribut-atributnya, sama hubungan antar kelas yang digunakan. Nah, di sini untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai akun terlebih dahulu. Nah, di sini akun ini seperti akan bertindak sebagai parent kelas atau kelas induk, di mana memiliki 3 anak kelas: penyewa, admin, dan driver. Lalu, si kelas penyewa ini akan berhubungan dengan kelas sewa, dan kelas sewa berhubungan dengan barang, gudang, dan transaksi. Untuk kelas gudang sendiri merupakan parent kelas dan memiliki anak gudang makanan dan gudang furnitur. Lalu di sewa juga ada transaksi dan virtual account. Di akun juga ada validator. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk akun sendiri, ini digunakan untuk tiap-tiap pengguna. Ada 3 pengguna: penyewa, admin, dan driver. Penyewa di sini nantinya akan melakukan input penyewaan yang dipanggil dari sewa. Lalu admin di sini akan melakukan kirim info drive dan membuat laporan. Lalu driver sendiri akan menerima perintah dan melakukan pengiriman. Lalu untuk validator sendiri, validator di sini akan memvalidasi akun-akun yang sudah dibuat, entah dari penyewa, admin, atau bahkan driver. Lalu di sini kelas sewa. Kelas sewa di sini kita mengambil beberapa dari kelas karena berhubungan dengan barang, transaksi, dan gudang. Di sini terlihat bahwa ada atribut barang dengan tipe datanya barang. Ada atribut jenis gudang dengan tipe data gudang. Nah, untuk tipe data barang sendiri dibuat dari kelas barang, di mana menggunakan konstruktor
ID barang, nama barang, string, dan sebagainya. Nah, di sini itu, jadi saat input itu kita bakal input barang-barang yang si customer inginkan. Ada dua jenis, furnitur ataupun makanan. Lalu untuk gudang sendiri, jenisnya ada dua, ada gudang makanan dan gudang furnitur. Lalu disewa juga bisa melakukan transaksi, di mana transaksi ini membutuhkan virtual account. Terlihat di sini ada metode yang bernama generate VA atau generate virtual account dengan tipe datanya virtual account. Nah, dipanggil dari kelas virtual account gitu. Jadi kelas diagram ini akan menggambarkan struktur statis sistem yang nanti akan kita buat. Selanjutnya akan membahas mengenai sequence diagram yang akan dijelaskan oleh masing-masing. Baik, sebelum masuk ke pemahaman sequence diagram, jadi sequence diagram sendiri itu menggambarkan fungsi dari sistem, namun dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, bila use case tadi adalah diagram yang menjelaskan fungsi dari aplikasinya yang dibuat, maka sequence itu akan menjelaskan fungsi itu dari hierarki di bawahnya. Jadi ibaratnya itu kita bikin, tadi kan sudah ada use case. Nah, si use case itu tadi kan ada login dan lain sebagainya. Itu tiap itu dibuat jadi sequence masing-masing. Nah, di sini sequence login. Jadi pertama-tama aktor itu kan dia masuk ke web login. Kemudian aktor melakukan input password dan username seperti biasa. Setelah itu, aktor akan masuk ke dalam akun. Nah, di dalam akun itu, si aktor ini bisa mengakses dashboard. Dashboard itu berarti menu utama setelah login. Jadi yang biasanya kita lihat di media sosial atau di aplikasi lain, setelah login biasanya langsung ke dalam menu utama. Nah, di menu utama itu dipanggil semua database-nya, entah dari barang atau apa, itu dipanggil semua. Itu yang selanjutnya ada create akun. Nah, create akun ini lumayan banyak karena berbeda dengan login itu telah dibuat sebelumnya. Nah, kalau create akun ini user ini baru mendownload aplikasi atau menggunakan aplikasi itu. Jadi si user ini awalnya dia masuk ke dalam from akun. Jadi setelah waktu login itu kan ada daftar akun jika tidak punya akun. Nah, itu tuh langsung masuk ke dalam sistem ini. Jadi dia masuk ke input, dia masukin create password baru, dia membuat username baru. Kemudian saya membuat validasi untuk CAPTCHA dulu sebelum dikirim ke dalam sistem database. Jadi yang kayak biasa kayak CAPTCHA yang di Google menyamakan gambar atau seperti puzzle lah untuk apakah benar user ini benar-benar manusia atau bot gitu. Nah, setelah verifikasi semua berhasil, baru masuk ke akun. Di akun itu juga bisa ke login dan masuk ke database. Setelah itu baru bisa mengakses fitur aplikasi. Nah, kemudian riwayat setelah login kan masuk ke dashboard atau beranda. Nah, di beranda itu ada fitur yang disediakan dalam aplikasi, ada fitur riwayat. Jadi kita bisa melihat riwayat yang misalnya kita telah menaruh barang atau telah menyimpan makanan di dalam gudang ini. Jadi semua historinya barang out dan barang input juga masuk, dan barang apa aja itu semua terdata di dalam riwayat, maupun itu yang sudah out dan yang baru masuk, seperti itu. Kemudian ada input data berarti mirip seperti riwayat, cuman dia hanya bisa input. Jadi kurang lebih hampir sama. Jadi user itu login, kemudian masuk dashboard dan mungkin ada add. Nah, kemudian si user mengakses fitur yang langsung terdata ke dalam database. Mungkin teman saya. Selanjutnya yaitu sequence diagram mengenai hapus akun. Sequence diagram ini adalah sequence diagram dari sudut admin. Ketika admin menekan pilih hapus akun user, mungkin sebuah button atau apapun, maka akan berpindah ke halaman lain. Di halaman lain ketika menekan hapus akun, maka akan memanggil sebuah fungsi dari kelas akun yang bersentuhan langsung dengan database. Ketika database bernilai true, maka data terhapus dan feedback akan langsung diteruskan ke admin. Jika false dari database, maka kelas akun gagal terhapus dan akan mengirimkan feedback, yaitu coba lagi pada admin. Selanjutnya yaitu sequence diagram mengenai laporan yang merupakan sudut pandang dari admin. Jika admin memilih laporan dashboard yang mungkin sebuah navigasi atau apapun,
maka akan berpindah ke halaman laporan, dan ketika menekan buat laporan maka akan memanggil fungsi laporan. Dari selanjutnya yaitu sequence diagram mengenai pemilihan kendaraan yang merupakan sudut langsung dari driver. Driver akan mendapatkan notifikasi dari kelas notifikasi dan akan muncul halaman, lalu memilih kendaraan yang memanggil langsung ke kendaraan yang bersentuhan langsung dengan database, lalu database mengupdate, mungkin mengecek ketika benar itu maka kendaraan tersedia, dan langsung akan mengirimkan feedback menampilkan pesan. Namun ketika false maka kelas kendaraan akan memberitahukan bahwa tidak tersedia dan menampilkan pesan ke driver. Selanjutnya yaitu sequence diagram mengenai pengiriman. Sequence ini mengambil sudut langsung dari customer, admin, dan driver. Ketika driver menekan button langsung lakukan pengiriman dari halaman pengiriman, maka akan memanggil kelas pengiriman yang akan melakukan feedback yang berupa true atau false ke notifikasi ke driver, admin, dan customer. Selanjutnya sequence diagram ini akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk sequence diagram selanjutnya itu konfirmasi barang akan dijelaskan oleh saya. Untuk konfirmasi barang ini, yang pertama itu alurnya diawali dari kurir. Ketika kurir sampai di gudang, maka kurir akan update atau jadi konfirmasi barang melalui sistem. Kemudian sistem akan mengirim notifikasi ke kelas notifikasi, lalu dari kelas notifikasi ini akan mengirimkan atau meneruskan notifikasi ke admin dan customer. Kemudian customer dan admin jika sudah konfirmasi semuanya, maka sistem akan mengupdate data barang yang ada di database. Kemudian database akan memberikan feedback atau memberikan hasil gitu, kemudian konfirmasi update-nya berhasil kepada sistem. Boleh selanjutnya. Kemudian yaitu ada fitur aplikasi. Untuk sequence diagram ini itu sangat simpel ya. Pertama itu pengguna setelah login langsung masuk ke halaman dashboard. Kemudian di dashboard akan ditampilkan fitur-fitur yang tersedia. Kemudian user harus memilih salah satu fitur itu. Boleh di next. Untuk selanjutnya itu penjadwalan. Nah, untuk penjadwalan ini diawali dengan customer atau user masuk ke halaman dashboard, kemudian di dashboard itu memilih fitur kelola jadwal. Kemudian user akan melakukan kelola jadwal yang langsung berinteraksi dengan sistem. Kemudian sistem akan menampilkan menu untuk kelola jadwal. Untuk admin juga dapat memantau jadwalnya. Jadi jadwal yang sudah dibuat oleh customer. Jadi banyak customer gitu. Kemudian jika customer ingin mengubah jadwal, maka dapat melakukan edit jadwal di fitur ubah jadwal yang langsung berinteraksi dengan sistem. Kemudian ketika customer sudah selesai mengubah jadwalnya, maka akan diteruskan ke database, itu dari sistem ke database untuk mengupdate jadwal. Kemudian dari database akan mengirimkan konfirmasi update jadwal. Jadi di tampilan sistem akan diperbarui tampilan update jadwalnya. Kemudian dari customer itu akan melihat jadwal yang terbaru, dan dari admin juga sama. Boleh di next. Untuk selanjutnya itu edit profile, di mana diawali dengan customer masuk ke dashboard. Di dashboard memilih fitur untuk edit profile. Kemudian customer melakukan edit profile yang langsung berinteraksi dengan sistem. Lalu setelah edit profile berhasil, itu akan disubmit dan diteruskan ke database untuk diupdate profilnya. Lalu dari database akan mengirimkan update berupa update data yang telah diupdate.
Lalu dari sistem akan menampilkan profil yang baru yang telah di-update tadi. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya ada sequence diagram mengenai monitoring. Di sini ada objek dashboard, menu monitoring, dan kelas barang. Lalu di sini faktornya admin. Untuk yang pertama, lakukan pilih menu monitoring pada dashboard. Lalu nanti pada menu monitoring si admin akan melihat barang yang perlu dimonitoring. Lalu memanggil metode tampil barang dari kelas barang. Setelah itu akan berhubungan dengan database, di mana database akan mengambil data barang yang ada di database. Lalu jika true, maka akan menampilkan barang dan monitoring kepada admin. Next, selanjutnya ada info data barang. Di sini ada dua aktor, di mana aktor yang pertama customer dan yang kedua admin. Untuk admin sendiri, admin akan membuka menu data barang pada dashboard. Setelah masuk menu data barang, maka akan memilih menu kirim data barang. Di menu kirim data barang ini akan memanggil metode kirim data barang dari kelas data barang. Lalu akan berhubungan dengan database, di mana akan mengambil data dari tabel data barang, dan akan mengirim feedback true, di mana data barang akan ditampilkan pada menu data barang. Dan customer akan melihat data barang di menu data barang. Next, selanjutnya ada sequence diagram untuk pembayaran. Nah, di sini untuk pembayaran sendiri, customer akan membuka menu bayar pada dashboard, lalu pada menu pembayaran akan mengecek tagihan, di mana akan meng-create payment atau create tagihan pada kelas pembayaran. Lalu kelas pembayaran juga akan memanggil metode generate VA atau virtual account pada kelas virtual account. Kalau virtual account terbentuk, akan menampilkan virtual account. Lalu di sini ada verifikasi, di mana ada dua kondisi, true dan false. Jika kondisinya berhasil, verifikasinya berhasil, maka memanggil metode pembayaran, lalu diverifikasi dengan menggunakan metode verifikasi. Dan jika true, maka pembayaran berhasil dan akan menampilkan pesan pembayaran berhasil. Dan jika verifikasinya gagal, maka pada kelas pembayaran akan false dan menampilkan pesan pembayaran gagal. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di state diagram ini, jadi state diagram itu menyatakan sebuah kondisi status atau sebuah objek pada sistem yang berjalan. Nah, diagram ini biasanya untuk melengkapi perilaku dinamis dari sebuah sistemnya. Jadi di state diagram ini terdapat ada tiga. Ada yang buat kondisi create akun, ada yang input data login, sama yang payment ya, pembayaran. Nah, itu seperti biasa, ini adalah tampilan untuk alur dari aplikasi itu. Jadi misalnya itu yang titik hitam yang di awal itu adalah awalan. Setelah itu si user ini akan mengakses new akun atau yang lain sebagainya sampai yang ke bundaran yang ada hitam di tengahnya. Jadi bundaran double itu final state-nya. Kurang lebih seperti itu untuk state diagram. Next. Oke, selanjutnya yaitu deployment diagram. Di deploy ini akan menjelaskan secara bahasa pemrograman apa saja gitu ya untuk yang digunakan untuk membangun aplikasi ini dan struktur lainnya. Oke, pertama yaitu untuk klien. Di klien ini terdapat 3 klien, yaitu customer, admin, dan driver, yang akan ditampilkan melalui berbasis aplikasi mobile atau web juga bisa. Kemudian untuk aplikasi servernya, kita akan menggunakan
gudang aplikasi yang telah dibuat. Lalu untuk keamanan itu kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu kita juga membutuhkan database untuk aplikasi ini yang dapat dikelola menggunakan MySQL. Lalu di dalam aplikasi ini dibagi 3, yaitu gudang furnitur, gudang food yang dingin, dan gudang food yang biasa. Untuk gudang furnitur itu dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python juga. Lalu yang dingin, yang food, yang dingin dan biasa juga menggunakan Python. Boleh di next. Selanjutnya yaitu mengenai Entity Relationship Diagram atau secara singkat RD Diagram. RD Diagram ini digunakan untuk merancang sebuah database dari suatu aplikasi. Dalam aplikasi kami, customer memiliki beberapa atribut yang berhubungan dengan pembayaran yang juga memiliki beberapa atribut. Untuk dapat melakukan sewa gudang, maka customer harus sudah melakukan pembayaran. Gudang sendiri yaitu bisa terdapat food atau furniture, dan gudang sendiri memiliki atribut. Gudang akan menyimpan barang yang barang sendiri ada food atau furniture. Barang tersebut dapat dikirim oleh driver, dan driver dapat memilih kendaraan. Gudang sendiri dikelola oleh admin, yang admin sendiri dapat membuat laporan dan jadwal. Setelah merancang diagram-diagram, kami juga membuat sebuah mockup atau user interface dalam sistem penyimpanan gudang. Yang pertama yaitu user interface login, di mana ini akan langsung ditampilkan pada menu user yang setelah melakukan daftar akun, di mana user diminta untuk memasukkan username dan password atau login menggunakan Google atau Facebook. Next. Untuk selanjutnya itu user interface sign up atau buat akun, di mana user yang baru buat akun diminta untuk memasukkan nama, username itu untuk nanti di loginnya, kemudian email untuk kebutuhan notifikasi dan lain-lain nantinya, kemudian password untuk akun, kemudian konfirmasi password, lalu submit dan akan dikirim ke database. Boleh di next. Pandu. Di sini ada UI buat profil. Jadi ini sederhana untuk profilnya. Ada foto profil, ada nama, terus ada keterangan-keterangan dari si usernya ya. Di sini ada gender, ada tanggal lahir, email, dan alamat dia tinggal. Next. Selanjutnya yaitu user interface dashboard yang bersudut pandang sebagai admin, di mana terdapat beberapa tampilan fitur yang memiliki beberapa fungsi yang dibutuhkan. Ini merupakan user interface untuk halaman gudang yang memiliki data barang dan keterangan barang. Ini untuk user interface transaksi, di mana customer atau admin bisa melakukan pembayaran melalui transfer bank atau pembayaran lainnya. Admin juga dapat membuat laporan seperti yang dijelaskan sebelumnya, sehingga ini merupakan user interface untuk laporan yang admin sendiri dapat melakukan download melalui PDF, Excel, Word, atau print. Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk history, yaitu history dari customer yang melakukan input barang atau keluarnya barang, dan ada history untuk pembayaran dan pengiriman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu user interface untuk input barang, di mana
user akan diminta untuk memasukkan nama perusahaan, kategori barang, banyak barang per palet, kemudian tanggal diambil, kemudian untuk foto produknya salah satu saja, dan masukkan keterangan jika ada keterangan. Kemudian di tabel yang sebelah kanan itu untuk pemilihan kendaraan, yaitu user minta untuk memilih jenis truk, kemudian kapasitas truk, dan keterangan lainnya jika ada. Kemudian di bawahnya ini ada fitur untuk detail untuk kontak support gitu. Lalu di bawahnya akan menampilkan info gudang, di mana untuk kategori gudang ini dipilih terlebih dahulu. Jika memilih furniture, maka jenis gudang yang di bawahnya tidak akan tampil. Tapi jika memilih food, maka user akan diminta untuk memilih jenis gudang yang biasa saja atau yang tipe untuk ada pendinginnya. Kemudian di sebelah kanannya itu ada informasi untuk kapasitas dari masing-masing gudang. Boleh di next. Selanjutnya ini untuk user interface maintenance, di mana ini tuh buat admin. Jadi di sini ada daftar barang-barang maintenance-nya. Jadi si admin bisa mengubah statusnya apakah maintenance, expire, good, atau bad. Oke, next. Ini adalah user interface dashboard untuk user, di mana di menu tampilan dashboard ini terdapat tampilan diskon itu, diskon terbaru, kemudian data jadwal yang sudah terjadwal, kemudian kapasitas dari masing-masing gudang. Lalu ini adalah menu user interface dashboard untuk user, di mana akan menampilkan sebuah diskon yang terupdate, lalu ada jadwal yang sudah terjadwal oleh customer ini, kemudian ada data kapasitas dari masing-masing gudang, kemudian ada nama-nama customer yang menggunakan jasa penyimpanan gudang ini. Boleh next. Jadi di sini adalah user interface pengiriman. Jadi di dalam dalam UI ini ada beberapa fitur, yakni detail barang. Itu kalau misalnya kita ngirim barang itu diganti box, kalau ngirim makanan diganti alat makan, sendok atau apa itu sebagai lambang. Kemudian ada chat. Nah, chat itu kita kan dari sebagai admin. Nah, kita itu kan ngechat atau memantau pelanggan-pelanggan lewat situ, dan ada map. Kurang lebih seperti itu. Next. Cukup sekian dari presentasi kami. Maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.